Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulu Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua, merahmati perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini di kajian rutin, melanjutkan pembahasan dari tema yang kita susun, yaitu hidup mulia di atas ilmu agama. Dan insyaallah di kesempatan malam hari ini masuk pada sub pembahasan tentang mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengenal kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau menuturkan, kunna 'indan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa khatta khattan wa khatta khataini an yaminihi wa khatta khataini an yasarihi. Kata sahabat Jabir bin Abdullah bahwa kami pernah bersama Nabi di suatu hari. Kami pernah berkumpul bersama Nabi di suatu hari. Kemudian Nabi SAW membuat suatu garis lurus, kemudian membuat dua garis di sisi kanan garis tersebut, dan membuat dua garis di sisi kiri dari garis lurus tersebut. Thumma wada'a yadahu ala fil khattil awsat. Kemudian Nabi SAW meletakkan
tangannya di garis yang lurus, di garis tengah. Faqala, maka Nabi bersabda, hadza sabilullah, ini jalannya Allah. Nabi menjelaskan garis yang lurus tadi, hadza sabilullah, ini jalannya Allah. Kemudian beliau membacakan Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 153. Nabi membacakan ayat tersebut, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wassaakum bih la'allakum tattaqun. Makna ayat ini, dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Kata Allah, sungguh inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan yang lurus tadi. Wa la tattabi'us subula, dan jangan ikutin jalan-jalan yang banyak selain jalan yang lurus. Fatafarraqa bikum an sabilih, niscaya kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassaakum, itulah yang diwasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadis dari Imam Ibnu Majah. Para jemaah, karenanya jalan Nabi SAW adalah jalannya Allah. Jalan yang Nabi dakwahkan adalah jalannya Allah. Sebagaimana rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, mengajak kaumnya, mengajak umatnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah hanya kepada Allah, dan itu jalan yang lurus. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus seorang rasul pada setiap manusia, pada setiap kelompok manusia, yang inti yang didakwahkan para rasul sama, an i'budullaha wajtanibut taghut, itu mengajak beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sunatullah, ketetapan Allah dari rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka, faminhum man hadallah, di antara manusia yang Allah utus kepada mereka rasul, ada yang mau menerima hidayah Allah, artinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul yang diutus kepada mereka, beriman kepada syariat yang didakwahkan Rasul kepada mereka dan mengamalkannya. Tetapi ada juga wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah, tapi juga ada manusia-manusia yang mereka milih tersesat, sudah kadung milih tersesat. Man haqqat 'alaihi dhalalah, milih tetap dalam kesesatan, tidak mau diajak oleh Rasul untuk menuju jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan yang lurus adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, sebagaimana tujuan hidup beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan itulah jalan yang lurus, itulah jalan yang lurus, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah, bukan untuk yang lainnya. Karena para jamaah Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap berada di jalan yang lurus, kita harus memahami jalan itu sendiri.
untuk bisa istiqamah di atas jalan yang lurus, kita harus paham jalan lurus tersebut, mengilmui jalan tersebut, karena wasilah untuk bisa istiqamah dia berilmu terhadap jalan tersebut, dia memahami jalan tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ketentuan yang hak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di umat ini. Jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka menapaki jalan yang lurus, tetap berada pada tauhid. Dan otomatis jalan-jalan yang lain itu banyak, karena Nabi SAW memberikan gambaran dalam hadis tadi. Nabi membuat jalan yang lurus itu satu. Nabi membuat sebuah gambaran dalam tanah atau di pasir, membuat satu gambaran bahwa jalan yang lurus itu satu, sedangkan Nabi memberikan gambaran garis di samping kanannya dengan lebih dari satu, menunjukkan bahwa jalan kesesatan itu banyak dan jalan kebenaran satu, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya jalan kebenaran, jalan yang lurus tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berubah, karena ya kebenaran satu sumbernya, Allah Rabbul Alamin. Allah menyebutkan dalam surah Al-Kahfi di ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakan wahai Rasul kepada manusia, al-haq, al-haq kebenaran sumbernya dari Rabb kalian, Allah Azza wa Jalla. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman kepada kebenaran yang sumber dari Allah, yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dibawa oleh para Rasul sebelum-sebelumnya, falyu'min, silakan beriman. Artinya siapa yang mau beriman kepada kebenaran yang sumbernya hak dari Allah Subhanahu wa taala yang membawa para Rasul, silakan beriman. Wa man syaa falyakfur, siapa yang mau mengingkari jalannya Allah, mengingkari kebenaran Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis Nabi SAW dengan berbagai pertentangan, silakan kafir. Tapi Allah mengancam di kelanjutan ayatnya, inna a'tadna lidzalimina nara, dan sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang milih kafir, orang-orang yang milih mengingkari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para Rasul, terutama Nabi kita Muhammad SAW, kami telah menyediakan bagi mereka yang zalim neraka yang akan membakar seluruh tubuh mereka di hari kiamat. Ahatat bihim suradikuha, yang akan membakar seluruh tubuh mereka. Dan ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman dari Allah Rabbul Alamin yang menciptakan seluruh alam semesta. Karena para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala membicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Butuh memahami sedikit demi sedikit, karena kita akan membahas pembahasan ini, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan perlu kita pahami sebelum kita menjawab atau menjelaskan perincian dari pembahasan kita, bahwa agama kita Islam itu tegak di atas ilmu. Perlu kita pahami secara mendasar, dan ini sudah sering kita pahamkan, bahwa agama kita Islam agama yang tegak di atas ilmu. Dan sumber ilmu agama kita pertama kalamullah, yang kedua kalam Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis-hadisnya, dan yang ketiga ijma'nya para sahabat, pemahaman yang dibangun oleh para sahabat, karena mereka dipahamkan oleh Nabi Muhammad SAW, dibimbing oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga ketika mereka memahami sebuah ayat dan keliru, Nabi akan meluruskannya. Sehingga pemahaman para sahabat terhadap
sumber dalil Al-Quran Sunnah menjadi pijakan orang-orang yang menisbatkan diri kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ada istilah la budda an na'lam annal iman laisa bitamanni wala bitahalli. Karenanya iman itu bukanlah sebuah angan-angan. Karenanya agama kita menilai bahwa orang yang beriman itu dikatakan beriman bukan angan-angan. Wala bitahalli, dan iman itu bukan hanya hiasan. Iya kan? Orang beriman apakah hanya angan-angan atau kenyataan? Seorang dinyatakan beriman apakah kenyataan atau hanya angan-angan? Atau hiasan? Casing. Oh, beriman, sebulan beriman. Mana casingnya? Tidak demikian. Atau dakwal intisab li ahli sunnah wal jamaah, atau hanya sebatas lisan pengakuan kami ahli sunnah wal jamaah dan tidak dilihat realitanya. Yang penting lisannya mengaku ahli sunnah. Adapun perbuatannya, tingkah lakunya, keyakinan tidak sesuai sunnah, maka tidak masalah. Apakah demikian? Jawaban tidak sama sekali. Karena lihat, seorang dikatakan beriman ketika dia mengikrarkan dengan dua kalimat syahadat, diikrarkan di hadapan manusia, di hadapan orang yang telah beriman dulu, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebagaimana lihat kejujuran iman para sahabat dari kalangan kaum muhajirin maupun kalangan ansar, itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulnya Muhammad SAW. Bahkan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran jujurnya keimanan para sahabat secara batin dan realita. Bahkan kata Abu Sufyan ketika itu masih musyrik, mengatakan bahwasannya ji'tu al-muluk, aku sering mendatangi raja-raja. Dan aku melihat bagaimana raja-raja dunia dimuliakan oleh rakyatnya. Tapi aku tidak pernah melihat raja-raja dunia dimuliakan sebagaimana para sahabat memuliakan Nabi SAW. Karena ternyata kemuliaan atau para sahabat memuliakan Nabi itu di atas keimanan, bukan di atas ketakutan, bukan di atas dunia yang ia inginkan dari raja tersebut. Karena lihat para sahabat, apakah mereka menginginkan dunia dari Nabi? Apakah para sahabat Nabi ketika masuk Islam menginginkan dunia dari Nabi SAW? Tidak sama sekali. Bahkan ketika ada seorang sahabat bernama sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ketika Nabi pernah hendak menunjuk seorang gubernur, ketika itu sahabat Abu Dzar menawarkan diri. Tapi bagaimana respon Nabi SAW? Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun. Wahai Abu Dzar, kau dhaif, lemah dalam hal ini. Fala tas'al ar-risalah. Jangan kau minta kekuasaan dunia. Karena sungguh kekuasaan dunia akan menjadi petaka di hari kiamat jika engkau tidak memiliki sifat amanah. Lihat. Menunjukkan bahwa para sahabat Nabi ketika mereka masuk Islam, yang mereka harapkan dari Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, bukan dari sisi Nabi SAW. Itulah yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, sehingga tumbuh para sahabat generasi yang beragamanya sesuai dengan petunjuk, bukan ikut-ikutan, bukan pengakuan, bukan sebatas casing, tapi ditumbuh di atas ilmu, di atas bimbingan kalamullah, di atas bimbingan sabda Nabi Muhammad SAW. Maka lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi SAW
lebih mengikuti keinginan manusia di muka bumi ini, padahal telah turun ilmu, telah turun wahyu kepada beliau, Allah akan mengancam, pasti kebanyakan manusia akan menyesatkan dari jalan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau wahai Rasul mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya kebanyakan manusia itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhann, karena kebanyakan manusia itu bukan ngikutin petunjuk, tapi ngikutin perasaan, ngikutin sangkaan mereka, dan perasaan bukanlah kebenaran. Perasaan manusia bukan sumber kebenaran. Iyattabi'una illa dhann, karena kebanyakan manusia itu ngikutin perasaan mereka. Wa inhum illa yakhrusun, dan kebanyakan orang itu hanya mengada-ada atas nama Allah, atas nama agama Allah. Atau juga Allah mengancam Nabi Muhammad SAW dalam ayat yang lain di surah Al-Baqarah di ayat 120, kata Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kata Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara, sekali-kali orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho kepadamu wahai Rasul Muhammad SAW, sampai engkau mengikuti keinginan mereka. Qul inna hudallahi wal huda, katakan petunjuk Allah yang diturunkan kepada engkau yaitu Al-Quran, huwal huda, itulah sebenar-benarnya petunjuk. Qul, katakan ya Rasul kepada orang-orang ahli kitab secara khusus dan kepada seluruh manusia, inna hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah yang turun kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, hudallah, dialah sebenar-benarnya petunjuk. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, jika engkau hai Rasul mengikuti keinginan hawa nafsu orang-orang ahli kitab yang telah menyimpang dari Taurat dan Injil mereka, karena mereka beragama tidak berdasarkan Taurat dan Injil. Turun kepada mereka Taurat dan Injil, isinya petunjuk, tapi mereka merubahnya. Yuharrifuna al-kalima am mawadhi'ih, tuntunan petunjuk yang Allah turunkan kepada ahlul kitab, kepada kaum Bani Israel, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, isinya petunjuk, tapi mereka merubahnya. Yuharrifuna al-kalima am mawadhi'ih, mereka rubah, ya otomatis berubahlah petunjuk. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW, Allah utus Nabi Muhammad SAW, turun kepada beliau Al-Quran yang membenarkan kitab sebelumnya, Taurat dan Injil, dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan isinya petunjuk. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW lebih mengikuti keinginan hawa nafsu ahlul kitab yang keluar menyimpang dari petunjuk mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, padahal ilmu wahyu telah turun kepada engkau, itu Al-Quran, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka tidak ada buat dirimu penolong dari Allah. Artinya Allah tidak akan menolong Nabi kita Muhammad SAW. Artinya Allah tidak akan menolong Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi lebih memilih mengikuti keinginan ahlul kitab, padahal Al-Quran telah turun kepada beliau. Nggak akan ada yang menolong Nabi SAW. Dan ini ancaman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Karenanya agama kita dan agama para Rasul tegak di atas ilmu, maksudnya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang hendak masuk Islam, sebelum masuk Islam pahami dulu apa yang akan ia ikrarkan. Orang yang kafir di luar Islam pengen masuk Islam, sebelum masuk Islam pahamkan dulu, atau dia harus memahami apa yang hendak ia yakini dan hendak ia ikrarkan. Dari ikrar 2 kalimat syahadat, apa maknanya, apa konsekuensinya, sehingga jangan sampai dia masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi keyakinannya keyakinan kufur dulu. Artinya keyakinan ketika dia sebelum masuk Islam, amalannya amalan sebelum masuk Islam, dan ini apa, tidak ada faedahnya.
Karena Allah mengatakan dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, apa arti mana fa'lam? Fa'lam, berilmulah, ketahuilah, pahamilah. Pahamilah apa? Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Pahami ini. Pahami konsekuensinya. Pahami rukun dua kalimat syahadat. Apa konsekuensi orang yang mengikrarkan dua kalimat syahadat? Setelah dia mengikrarkan, harus bagaimana dia? Dan keyakinan apa yang harus dibangun dan apa yang harus diingkari, harus dia pahami. Setelah dia paham dan yakin, baru ia ikrarkan dua kalimat syahadat. Makanya kalau kita melihat sejarah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, apakah mereka masuk Islam karena ikut-ikutan atau karena ilmu? Karena ilmu. Karena mereka paham Al-Quran, karena mereka mengerti bahasa Al-Quran, yang pada akhirnya mereka mau masuk Islam disebabkan apa? Al-Quran yang ia dengar dan ia paham maknanya dan masuk Islam. Satu contoh umpamanya sahabat Jubair yang terkenal dalam sejarah para sahabat, sahabat Jubair bin Mut'im. Beliau ketika masih musyrik sangat membenci Nabi, termasuk sahabat yang ketika masih musyrik menuduh bahwa Al-Quran itu apa? Bukan wahyu Allah, tapi apa? Syair. Karena orang-orang musyrik Makkah ketika itu menuduh Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad itu bukanlah wahyu Allah, tapi syair. Syair, tahu syair? Syair, kayak orang bersyair. Dan mereka belum mendengar isinya. Mungkin sebagian para pembesarnya seperti Abu Jahal mendengar langsung, dan dia yakin bahwa Al-Quran itu bukan ucapan Nabi Muhammad, dia tahu, tapi karena kesombongannya ia menyampaikan kepada kaumnya itu syair. Artinya apa? Dia berdusta dengan terhadap diri sendiri. Apa yang didengar bukan syair. Wa ma huwa biqauli syair. Hampir orang-orang Arab yang mereka tentunya paham syair, ucapan yang Nabi bacakan itu Al-Quran, wa ma biqauli syair, itu bukan ucapan seorang penyair, itu ucapan Allah Rabbul Alamin. Karena lihat sahabat Jubair bin Mut'im ketika beliau yang sebelum masuk Islam, sebelum mendengar Al-Quran, dia menuduh dan termasuk orang yang mengikuti tuduhan orang-orang musyrik bahwa dia adalah syair, ucapan syair, sehingga Allah takdirkan dia untuk mendengar Al-Quran yang dibaca Nabi SAW. Al-Quran yang dibaca Nabi ketika Nabi sedang sholat di depan Ka'bah, dan akhirnya Nabi SAW membacakan surah At-Tur. Ketika sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ketika Nabi sampai pada ayat 35-36 dari surah At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka manusia-manusia ini tercipta dengan sendirinya, am humul khaliqun, atau mereka telah menciptakan diri sendiri? Mengajak berpikir tidak ayat ini? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, atau apakah berhala-berhala yang mereka sembah dari batu-batu yang mereka ukir telah menciptakan langit dan bumi ini? Bal la yuqinun, tentunya mereka tidak akan yakin. Lihat, Al-Quran yang didengar oleh sahabat Jubair ketika itu apa? Membikin dia melayang, saking takjubnya dengan Al-Quran yang sebelumnya membenci dan menuduh Al-Quran itu apa? Syair. Sehingga dia mengatakan kada qalbi an yatir, kada qalbi an yatir, hampir saja hatiku melayang karena takjubnya dengan Al-Quran yang tinggi maknanya, yang syarat dengan ilmu, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal yang sehat. Kada qalbi an yatir, hampir saja hatiku melayang. Wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi, dan itu awal pertama kali iman menyapa hatiku. Dia mendapat hidayah yang pada akhirnya masuk Islam dari pintu ilmu, memahami Al-Quran. Atau sahabat Umar bin Khattab, sahabat yang ketika musyrik bengis, khawar. Karena sahabat Umar ketika musyrik dikenal dengan apa? Orang-orang yang bengis, yang kasar, yang khawar, yang serampangan. Termasuk sahabat yang bertekad hendak membunuh Nabi, iya kan?
Sahabat Umar termasuk sahabat yang punya tekad untuk membunuh Nabi, supaya apa? Perselisihan di antara orang musyrik kelar. Karena di antara ide Umar hendak membunuh Rasulullah SAW, dia menilai ketika itu, ketika jahiliyah, ketika musyrik, bahwa sumber perpecahan di antara orang-orang musyrik Makkah karena laki-laki ini, maksudnya Nabi kita Muhammad SAW, maka dibinasakan, selesai masalah. Sehingga dia bertekad untuk membunuh Rasulullah SAW, dan dia keluar dengan pedangnya. Ketika di perjalanan, sebagian orang melihat, ila aina dhahib ya Umar, kemana kau hendak pergi? Aqtul Muhammad, dan aku hendak membunuh Muhammad. Maka kata orang-orang yang bertemu di jalan bahwasannya, kenapa tidak kau eksekusi dulu adikmu sebelum kau mengeksekusi Muhammad? Adiknya Fatimah binti Al-Khattab telah masuk Islam terlebih dahulu. Maka dia kaget, dan akhirnya dia pun menuju rumahnya Fatimah. Sampai ketika di depan pintu rumahnya Fatimah, ia mendengar adiknya dan suaminya sedang membaca Al-Quran, dan ketika itu sedang dibacakan surah Thaha. Sehingga dia ketika hendak membuka pintu atau mengetuk pintu adiknya, dia mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh suami atau adiknya, dan bacaan Al-Quran yang dengar sudah masuk ke telinganya, sudah mengena telinga dan masuk ke hatinya, dan tekadnya hendak membunuh adiknya sudah pitam, dan dia masuk. Sehingga akhirnya ketika itu Umar penasaran kepada adiknya, mana lembaran Al-Quran yang kau baca? Aku menginginkan Aku menginginkan membacanya langsung. Kata dia, tidak, sampai engkau mandi terlebih dahulu, karena ini kalamullah. Akhirnya karena Umar sudah penasaran dan sudah masuk ke telinga dan hatinya tentang kalam tersebut, dan dia takjub, maka setelah itu adiknya menyerahkan. Dan Umar seorang yang bisa membaca, Umar bin Khattab orang yang bisa membaca, maka beliau pun membaca lembaran Al-Quran yang tertulis di dalamnya surah Thaha. Maka beliau membaca perlahan demi perlahan dari surah Thaha, dan dia pun membaca Thaha. Dia pun membaca ayat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara wa in tajhara bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Nah, dari ayat ini, karena sahabat Umar adalah orang yang faham bahasa Al-Quran, karena Al-Quran berbahasa Arab, beliau langsung tertegun dan takjub dengan apa yang ia baca dari Al-Quran. Karena kalau kita memahami maknanya, disebutkan Thaha ma anzalna 'alaikal qur'an litashqa, kami tidaklah menurunkan Al-Quran ini kepada wahai Rasul agar engkau susah. Tidak, kami tidak menjadikan Al-Quran yang turun kepada engkau untuk menyusahkanmu. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan Al-Quran ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin. Tanzila mimman khalaqal arda was samawatil ura, dan Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, apa yang di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia yang tersembunyi.
Allahu la ilaha illahu, Allah lah dia, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia Allah. Lahul asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang indah. Wahal ataka hadisum, dan seterusnya. Kata sahabat Umar ketika beliau membaca ayat ini dan masuk ke hatinya, beliau mengatakan, bihadhil ayat farat bihil Quraisy, bihadhil ayat farat bihi Quraisy. Apakah ayat-ayat yang mulia ini, yang ini bukan syair orang-orang Quraisy yang dikenal dengan ahlul bulagha, orang yang pandai bersyair, yang lisannya fasih dalam berucap, mengabaikan ucapan yang indah ini, ucapan Allah Rabbul Alamin? Apa maksudnya? Maksudnya orang Quraisy kan terkenal dengan apa? Ahli syair. Orang Quraisy Mekah terkenal ahli syair, orang yang terkenal apa? Bahasanya tinggi, sastranya tinggi. Kalau orang selevel orang Quraisy memiliki ketinggian bahasa yang tinggi, kemudian mendapatkan bahasa yang lebih tinggi dari bahasa mereka, akankah mereka meninggalkannya atau mengambilnya? Maka orang yang berakal akan mengambilnya. Sehingga kata Umar, hadhil ayat farat bi Quraisy, ayat seindah ini ditinggalkan orang-orang Quraisy. Maka akhirnya apa? Allah pun membukakan pintu sahabat Umar dan akhirnya masuk Islam. Dan akhirnya datang menuju Rasulullah bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk menyatakan diri keislaman di hadapan Nabi SAW. Lihat. Dan banyak kisah-kisah para sahabat, hampir seluruh para sahabat masuk Islam di atas ilmu. Masuk Islam karena paham Al-Quran. Tegak keimanan mereka, tegak keyakinan mereka, sumbernya ilmu Al-Quran, kalamullah. Sehingga pada akhirnya mereka pun siap mendengarkan petunjuk-petunjuk Nabi SAW, karena hadis-hadis Nabi, ucapan Nabi SAW adalah wahyu kedua setelah Al-Quran, dan mereka mengimani itu semua. Sehingga tumbuhlah para sahabat sebagai generasi yang tumbuh di atas ilmu, dan Allah pun membersihkan hati mereka disebabkan ketundukan hati mereka terhadap sumber ilmu itu Al-Quran, kalamullah Rabbul Alamin. Para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya termasuk kita, terutama di akhir zaman, banyak orang mengklaim kamilah ahlus sunnah wal jamaah, kamilah ahlus sunnah wal jamaah. Maka apakah dia telah memahami hakikat nama yang dia menisbatkan kepada sunnah dan jamaah? Karena maksud dari ahlu sunnah adalah orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah. Sunnah siapa? Tentunya sunnah Nabi SAW. Wal jamaah, jamaah siapa? Jamaah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Benarkah ucapan dia ahlu sunnah wal jamaah yang mana keyakinannya, akidahnya, amalannya, ibadahnya, muamalahnya sesuai dengan sunnahnya Nabi SAW dan sunnah para sahabat, atau bertolak belakang? Atau bertolak belakang? Karena banyak di akhir zaman orang mengklaim dirinya cinta Laila. Fakullun yadda'i annahu waslan bil Laila. Semua mengaku punya hubungan dengan Laila. Hampir semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila, dan Laila tidak mengakuinya. Kan semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Permasalahannya, apakah Laila mengakui hubungannya? Ini dipermasalahan. Paham nggak? Nggak paham. Berarti antum nggak pernah belajar syair. Antum nggak pernah menjadi pujangga. Ya, pernah nggak jadi pujangga cinta? Orang kalau sudah jatuh cinta itu kata-katanya indah. Ya. Kata para ulama, kullun yadda'i annahu wasilatun bil Laila, annahu waslan bil Laila. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Kenapa? Karena Laila cantik, Laila menawan apa, menarik hati. Kan gitu. Kan gitu. Zaman sekarang kalau ada orang wanita cantik, semua mengatakan I love you, I love you, I love you. Kan gitu. Ya apa tidak? Terutama yang jahil, kan maksudnya saya. Terutama yang jahil maksud saya. Iya kan? Ketika laki-laki yang jahil terhadap agama Allah, ketika melihat wanita cantik, I love you, I love you, dia tidak paham apa itu cinta.
ya kan? Atau kata orang anak-anak yang baru tumbuh ABG mengatakan I love you. Coba tanya, Dek, apa itu cinta? Apa itu cinta? Saya kira mungkin sebagian orang mengalami ataupun melihat ketika ada anak-anak SMP mengatakan cinta kepada lawan jenisnya. Apakah cinta yang diucapkan anak SMA sama seperti seorang suami kepada istrinya? Tidak. Apakah ada perbedaan dari cinta ketika orang mengatakan di usia SMP dengan ketika dia sudah memiliki pasangan yang hakiki? Berbeda. Kenapa berbeda? Ilmu yang sampai kepadanya sudah berbeda. Maka sering orang mengatakan jika anak masih SMP mengatakan I love you, itu cinta monyet. Monyet menyatakan cinta. Tapi dia tidak tahu hakikat cinta. Berbicara cinta tapi tidak tahu hakikat cinta. Menisbatkan aku cinta you, tapi you cinta nggak sama I. Ini permasalahannya. Dia mengatakan I love you. Dia aku cinta kamu. Do you love me? Apa kau cinta aku? Ini permasalahan. Karenanya para mengatakan wal haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak diukur dari orang-orangnya. Kebenaran la yu'rafu birrijal. Al haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak dikenal dari orang. Kebenaran tidak dikenal dari ustadz, kiai, habib, apa siapapun dia. Wa innama rijaluhumul ladzina ya'rifuna bil haqq, yu'rafuna bil haqq. Tetapi orang-orang itu dikenal karena kebenarannya. Paham? Saya ulangin. Ini ucapan para ulama. Al haqqu la yu'rafu bir rijal. Kebenaran tidak dilihat dari orang. Wa innama rijal, sesungguhnya orang itu humul ladzina yu'rafu bil haqq. Orang dikenal karena dia di atas kebenaran. Orang itu dikenal karena dia di atas kebenaran. Fa'rifil haqqa ta'raf ahlahu. Maka kenalilah kebenaran, kau akan mengetahui siapa orang-orang yang membawa kebenaran. Fa'rifil haqqa, maka pahamilah, ketahuilah kebenaran, maka engkau bersamaannya akan mengenal siapa orang-orang yang membawa kebenaran dan mengamalkan kebenaran dan mengaku di atas kebenaran. Akan tahu setelah itu. Paham nggak? Ngantuk sudah, baru segini udah ngantuk, sudah matanya belir-belir semua. Yang ngantuk wudu dulu bentar. Ini baru mukadimah, saya belum masuk materi ini. Ini baru mukadimah, saya belum masuk materi. Jadi kata para ulama, al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak dinilai dari orang-orang atau dari manusia. Wa innama rijal, tentu sesungguhnya orang-orang itu humul ladzina yu'rafu bil haqq. Orang itu dikenal karena kebenarannya. Fa'rifil haqqa, maka kenalilah kebenaran. Ta'rif ahlah, maka engkau akan mengenal pelakunya, mengenal pembawa kebenaran. Taib. Karenanya agar kita mengenal siapa ahlu sunnah, apa itu sunnah, kita akan membahas istilah ahlu sunnah wal jamaah. Kita bahas tentang nama itu sendiri, yaitu sunnah dan jamaah. Karena ahlu sunnah itu diambil dari dua kata. Ahlu itu maksudnya orang-orangnya, ahlun itu artinya orang. Ahlun artinya apa? Manusia-manusia yang menisbatkan kepada sunnah dan jamaah. Maka yang akan kita bahas pertama kali tentang apa itu sunnah, apa itu jamaah. Pertama kita bahas sunnah. Pertama kita bahas sunnah. As-sunnah, alif lam sin nun tak marbutah. Atau kalau tanpa alif lam berarti apa? Sin nun tak marbutah. Sinnya berharokat dhammah, nunnya bertasdid berharokat fathah. Kemudian kalau dia beralif lam berarti tak marbutahnya dhammah saja.
Tapi kalau tanpa alif lam maka tak marbutohnya dhammahtain. As-sunnatu atau sunnatun. Nah, dong. Sunnatun atau as-sunnatu. Sin nun tak marbutoh. Sin nun tak marbutoh. Sunnatun, sin dhammah, nun tasdid fathah, taknya dhammahtain. Kalau pakai alif lam berarti dhammahnya satu, as-sunnatu. Kenapa Ustaz kok alif lam? Kalau ada alif lam nggak pakai dhammahtain? La yajtami'a at-ta'rifan. Tidak bertemu ma'rifah dalam satu kata. Alif lam ma'rifah, dhammahtain ma'rifah. Tidak bertemu dua ma'rifah dalam satu kata. Paham bahasa Arab? As-sunnatu atau sunnatun. Nah, kalimat sunnatun atau kata sunnah mushtaqatun min sanna yasinnu atau yasunnu sannan fahuwa masnun. Jadi kata sunnah itu terambil, mushtaqatun, terambil dari asal katanya sanna yasinnu atau sanna yasunnu, maknanya masnun. Bahasa kita san itu apa? Ya, kalau bahasa kita sunnah atau sanna yasunnu artinya apa? Perbuatan. Artinya apa? Perbuatan. Atau kebiasaan. Dan tidaklah seorang dinilai kebiasaan karena apa? Ada perbuatannya. Ini secara bahasa. Secara bahasa. Dan makna sunnah secara bahasa memiliki banyak makna juga. Maksudnya kata sunnah secara bahasa Arab memiliki makna yang banyak. Ini masih bahas-bahasa loh. Jadi kalimat sunnah secara bahasa memiliki banyak makna. Yang pertama, sunnah bermakna bayan, penjelas. Sunnah, sunnatun, lughatan, bayanun. Sunnah secara bahasa Arab bayan, bayan bahasa kita penjelas atau penjelasan. Maka jika kita membuat suatu ungkapan wasannal amra atau sanna ar-rasulu al-amra, sanna ar-rasulu al-amra, Rasul menjelaskan perkara. Maka sanna ar-rasulul amra, sanna maksudnya apa? Bayyana ar-rasulu al-amra, Nabi menjelaskan sebuah perkara. Jadi sanna ar-rasulu maknanya bayyana rasulu. Jadi sanna mana bahasa Arab apa? Bayan, penjelas, atau sanna bayyana. Sanna bayyana, sanna bayyana. Bayyana bahasa kita menjelaskan. Bayan penjelasan. Sanna menjelaskan. Sunnah penjelasan. Ini makna pertama. Jadi sunnah maknanya apa? Bayan, penjelas atau penjelasan. Karena lihat Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab, contoh makna sunnah bermakna penjelas atau bayan. Contoh Allah menggunakan kalimat sanna atau sunnah dalam surah Al-Ahzab ayat 38 yang maknanya bayan, penjelas. Contohnya Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 38 yang menjelaskan makna sunnah di sini artinya bayan, penjelas. Apa bunyinya? Al-Ahzab ayat 38. Maka 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu. Nah, kemudian sunnatallah, kalimat sunnatallahi fid dini khalau min qabl wa kana amrullahi qadran maqdura. Kalau kita lihat maknanya, maka 'alan nabiyyi min haraj fima faradallahu lahu. Tidak ada keberatan pun pada nabi tentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Sunnatullah, Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah, sebagai penjelas ya, fiddin terhadap agama ini, agama yang dibawa oleh para nabi, khalau min qabl, nabi-nabi terdahulu.
Wa kana amrullahi qadar maqdura, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku bagi seluruh para nabi. Maka di sini maksudnya apa? Sunnatullah ay bayyanahullah, Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa agama yang turun kepada beliau itu sama kepada agama-agama yang diturunkan kepada sebelum beliau. Allah menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad SAW, termasuk wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada, atau wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu sama kepada rasul-rasul sebelumnya, sama diwahyukan. Sehingga Al-Quran merupakan apa? Penjelas buat Nabi SAW tentang rasul-rasul sebelumnya. Tapi makna dalam ayat ini sunnatullah maksudnya apa? Bayyanahullah, Allah menjelaskannya kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang rasul-rasul terdahulu. Atau ahlul lughah, ulama ahli bahasa yang bernama Ibnu Mandur dalam kitab Lisanul Arab, beliau menyebutkan makna sunnah yang bermakna bayan, penjelas. Kata beliau, sannallahu dzalika bimakna bayyanahu. Sannallah, Allah mensunahkan, maknanya Allah menjelaskan. Allah mensunahkan maksudnya apa? Allah menjelaskan, karena sunnah maknanya menjelaskan atau penjelas. Fasunnatullah, maka jika dikatakan sunnatullah, nah sering nggak dengar ini sudah sunnatullah? Sering nggak antum dengar kata itu? Sudah sunnatullah. Apa mana sunnatullah? Nah itu, sering nggak dengar kata sunnatullah? Ini sudah sunnatullah. Maka maksud dari sunnatullah itu apa? Maksudnya adalah ahkamu, hukum-hukum Allah. Contoh, sunnatullah pada kehidupan alam semesta, semua itu pasti mati. Berarti apa? Maksudnya Allah menjelaskan ketetapannya, semua makhluk pasti mati. Dari mana? Hukumnya. Maka dikatakan sunnatullah maknanya hukum-hukumnya, ahkamuhu. Jadi sunnatullah maka makna dari sunnatullah juga ahkamuhu, hukum-hukum Allah, amruhu, perintah-perintah Allah, wa nahyuhu, larangan-larangan Allah. Maka jika dikatakan sannahallahu linnas, Allah menjelaskan kepada manusia atau Allah mensunahkan kepada manusia, maksudnya bayyana. Bayyana apa? Ahkamhu, menjelaskan hukumnya, menjelaskan perintahnya, menjelaskan larangannya. Sunnatullah, ketetapan Allah tentang apa? Tentang hukumnya, tentang syariatnya, tentang perintah, tentang larangan. Itu sunnatullah. Makanya contoh kalau bahasa kita ya, sunnatullah, kehidupan kita itu pasti berakhir. Sunnatullah, kehidupan makhluk pasti berakhir. Apa maksudnya? Sunnatullah, kehidupan makhluk di dunia pasti berakhir. Apa maksudnya? Artinya apa? Sunnatullah, Allah menjelaskan tentang hukum ketetapan di dunia ini, siapapun yang hidup pasti mati. Contoh dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi apa? Akan fan, akan sirna. Ini apa? Ini sunnatullah. Kenapa? Ketetapannya. Ya. Ini sunnatullah. Maksud apa? Ini ketetapannya. Sehingga sunnatullah Allah menjelaskan tentang hukum-hukumnya. Paham ya? Insyaallah. Baik. Yang kedua, mana sunnah secara bahasa? Kita masih bicara bahasa. Sunnah maknanya sirah wa tariqah. Sunnah, as-sunnah lughatan secara bahasa as-sirah wa tariqah. Berarti dua makna di sini. Jadi satu. Sunnah maknanya sirah. Apa sirah? Sirah nabawi, sirah para ulama, sirah orang-orang soleh. Apa arti sirah? Sering dengar kan? Punya buku sirah? Punya nggak? Nggak punya? Beli dong, murah insyaallah, dengan handphone mahal handphonemu. Apa arti sirah yang jangan paham selama ini, terutama yang punya buku sirah? Sirah Nabi SAW biasanya isinya apa? Buku sirah nabawi biasanya isinya apa? Sejarah apa? Sejarah tentang perjalanan hidup Nabi SAW,
dari sejak lahir atau sebelum lahir, ketika lahir, ketika masa kecil, ketika mulai dewasa, ketika diangkat menjadi nabi, ketika menjadi rasul, ketika berdakwah di Mekah, ketika berdakwah di Madinah, ketika beliau meninggal dunia. Berarti sirah artinya perjalanan hidup, atau bahasanya sirah perjalanan. Sirah itu berasal dari kata saro yasiru. Sirah itu terambil dari kata saro yasiru sayratan wasirotan. Apa artinya? Berjalan. Siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi ini. Siru fil ardi sayratan, berjalan di muka bumi ini apa? Dengan perjalanan. Maka sirah maknanya apa? Perjalanan. Maka sunnah maknanya apa? Sirah, perjalanan. Jika dikatakan sunnah nabi, berarti sirah nabi. Paham sih? Sunnah nabi, sunnatun nabi, siratun nabi, berarti perjalanan hidup nabi. Maka yang bagian dari sirah tentang kelahiran nabi, tentang perbuatan nabi, atau tentang fisik nabi, dari rambutnya, dari bahunya, dari matanya, dari perawakannya, dari ucapan beliau, dari akhlak beliau, dari ibadah beliau. Ini sirah Nabi SAW. Maka sunnah artinya apa? Sirah, perjalanan hidup. Wa tariqah, tariqah juga maknanya jalan. Tariq, jalan. Tariqah, jalan. Metoda kalau bahasa kita mungkin. Tariqah bisa dikatakan metoda. Makanya ada orang mau bikin tariqah, tariqah ini, tariqah itu. Wah, tariqahmu apa? Di bahasa kita tarekat. Tariqah aslinya, ya. Aslinya tariqatun, di bahasa kita jadi tarekat. Iya betul. Tariqah fulan, tariqah fulan. Biasanya tariqah ini apa? Dinisbatkan kepada pencetusnya. Tariqah. Siapa namamu? Hah? Siapa? Mahmud. Tariqah Mahmudiyah. Tentang apa? Tentang keyakinan dia, tentang apa gerak-gerik dia. Tariqah Mahmudiyah. Maka siapa yang ikuti dia, maka apa? Bertariqah sama dia. Tentang keyakinan dan macam-macam. Ini contoh. Paham? Maka tariqah artinya jalan. Berarti sama dengan sirah, sama. Tariqah maknanya sirah, perjalanan. Maka kalau kita bicara sirah atau bicara sunnah, maka maksudnya perjalanan apa? Nabi SAW. Termasuk apa? Ibadah, apa? Keyakinannya, ibadahnya. Dan yang bersama beliau, siapa? Para sahabat. Maka ketika kita bicara sirah nabawi, ada bersama Nabi para sahabat. Iya kan? Ketika kita bicara masalah sirah Nabi, sunnah Nabi, bersamanya ada sunnah para sahabat. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Fat ayat terakhir, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Nah, gitu. Nabi Muhammad itu Rasulullah. Dan orang yang bersamanya siapa? Para sahabat. Nah, ini makna sunnah. Yang kedua bermakna apa? Sirah dan tariqah, artinya jalan yang ditempuh. Karena lihat dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan makna sunnah yang bermakna jalan, sirah. Di hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Abi Juhaifah, bila menuturkan qala Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mithlu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang membuat sunnah, apa maksudnya? Jalan, membuat metoda, membuat cara. Barang siapa yang membuat sunnah, membuat cara, ya, tapi sunnah kebaikan, cara kebaikan, kemudian dia mengerjakannya dan dikerjakan oleh orang-orang yang mengikutinya, maka ia akan mendapatkan seperti pahala mereka tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari mereka. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat sunnah perjalanan yang buruk, fa umila biha, bahkan dia mengamalkannya dan diikuti orang mengikutinya, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka yang mengikuti. Nah, maka makna dari hadis ini menunjukkan bahwa sunnah di sini adalah sirah, jalan. Secara bahasa maknanya jalan. Maka siapa yang membuat tariqah-tariqah, siapa yang membuat tariqah-tariqah,
Ya. Jika tarekat itu kebaikan, tidak menyelisih syariat, tidak menyelisih sunnah Nabi, baginya pahala. Tapi ketika sunnahnya sayyi'ah, maka apa? Baginya dosa, dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang diikuti. Ini makna sunnah secara bahasa apa? Sirah atau tariqah. Dan Ibnu Mandur dalam kitab Lisan al-Arab juga mengatakan, wa qad taqarrara fil hadis dzikru sunnah. Kata beliau, sungguh lafaz sunnah disebutkan di dalam hadis. Artinya apa? Lafaz sunnah disebutkan dalam hadis. Hadis mana? Hadis tadi, man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan sayyi'atan. Maknanya man sanna siratan, man sanna siratan, barang siapa yang membuat perjalanan, membuat tariqah, membuat kebiasaan dan sebagainya, baginya apa? Pahala jika itu kebaikan, dan dosa jika itu keburukan. Maka kata beliau, wa ma tasarrafa minha wal aslu fiha at-tariqah was-sirah. Maka makna sunnah secara bahasa asalnya adalah tariqah dan sirah, perjalanan yang ditempuh. Makanya sunnah Nabi, siratun Nabi, sunnah Nabi, atau sunnah Nabi siratuhu, sunnah Nabi perjalanannya, perjalanan hidup beliau. Dan dalam hal ini juga disebut oleh para ulama, wa min dzalik, maka dari ucapan itu, sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam ay siratuhu al-ilmiyah allati hiya tarjamatu shadiqah li kitabillahil aziz. Maka maksud dari sunnah Rasul, sunnah Nabi SAW, maksudnya perjalanan hidup Nabi secara ilmu. Maksud siratul Rasul maksudnya apa? Perjalanan Nabi secara ilmu. Maksudnya apa? Secara apa? Wahyu. Karena Nabi berkeyakinan sumbernya wahyu. Nabi berbuat sumbernya wahyu. Nabi berucap sumbernya wahyu, gitu kan? Yang Nabi ucapkan wahyu bukan? Wahyu. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Contohnya apa? Surah Najm, ma dhalla, atau wan najmi idza hawa, wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian Nabi Muhammad bukanlah orang yang tersesat dan keliru kalau berbuat dan berbicara. Wa ma yantiqu anil hawa, apa yang beliau ucapkan bukan dari hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyuha, melainkan itu wahyu yang diwahyukan. Lihat, maka makna sirah Nabi adalah termasuk apa? Ucapan Nabi yang sumbernya ilmu. Dari mana? Dari Allah Rabbul Alamin. Makanya gerak-gerik Nabi itu ilmu. Dari mana? Dari Allah Rabbul Alamin. Karena Nabi tidaklah berbuat, berucap, bertingkah laku, memutuskan suatu perkara. Mana sumbernya? Allah Rabbul Alamin, wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Karenanya sirah Nabi maksudnya perjalanan hidup Nabi secara ilmu. Sirah Nabi, siratul Rasul, sirahnya Rasulullah SAW maksudnya perjalanan hidup Nabi secara ilmu yang sumbernya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ucapan Nabi menjelaskan tentang Al-Quran, karena ucapan Nabi juga wahyu dari Allah kedua setelah Al-Quran. Lihat contoh Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl. Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl di ayat ke-64, Allah menjelaskan bahwa sunnah Nabi itu menjelaskan ayat Al-Quran, atau menjelaskan tentang Al-Quran yang diperselisihkan oleh manusia. Karena sunnah penjelas tadi kan. Yang pertama kan, sunnah artinya apa? Bayan, penjelas. Karenanya sunnah Nabi menjelaskan tentang Al-Quran. Allah mengatakan, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzina ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun. Dan tidaklah Al-Quran yang kami turunkan, maksudnya Allah, yang kami yaitu Allah turunkan kepadamu hai Rasul, itu Al-Quran, illa agar, melainkan litubayyina, agar engkau menjelaskan dengan lisanmu, agar engkau menjelaskan dengan lisanmu. Dan lisan Nabi ketika berucap wahyu bukan? Wahyu bukan? Wahyu tadi dalam surah Najm ayat ke-2, ke-3, ke-4 yang Nabi ucapkan itu wahyu. Berarti Nabi menjelaskan Al-Quran, wahyu menjelaskan wahyu. Cuman yang pertama itu apa? Al-Quran wahyu langsung dari Allah, maksudnya makna lafaz langsung dari Allah. Sedangkan hadis Nabi maknanya dari Allah,
lafadznya lafadz Nabi. Itu pun lafadz Nabi atau hadis-hadis Nabi atau ucapan Nabi itu apa? Allah yang mengilhamkannya. Karenanya hadis-hadis Nabi, yaitu ucapan-ucapan Nabi, maknanya dari Allah, lafadz-lafadznya pun Allah yang mengilhamkan, sehingga hadis Nabi lafadznya dinamakan jawami'ul kalim. Lafadz hadis Nabi dinamakan jawami'ul kalim. Apa yang arti jawami'ul kalim? Jami'. Apa arti jami'? Masjid jami'. Apa jami'? Jami' Jatisari. Apa arti jami'? Universal. Apa maksud jawami'ul kalim? Jawami' jamak dari jami'. Jami'un, jami'ani, jawami' al kalim. Kalim jamak dari kalamun, kalamani, kalim. Jawami'ul kalim artinya hadis-hadis Nabi ucapan-ucapan yang simpel, padat, syarat makna dan luas maknanya. Makanya ketika Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, ini maknanya luas nggak? Luas, maknanya luas. Sampai ada para ulama mensyarah hadis innamal a'malu binniyat itu sampai tebal kitabnya menjelaskan makna itu dari sisi bahasa, sisi istilah dan sebagainya. Hukum yang diambil dari hadis ini apa? Berarti hadis Nabi menjelaskan tentang Al-Quran, ucapan Nabi menjelaskan Al-Quran. Karenanya ucapan Nabi, perbuatan Nabi, keyakinan Nabi, sirahnya secara ilmiah. Berarti Nabi berbicara bukan kosong-kosongan, bil bayyinat, membawa petunjuk dari Allah Rabbul Alamin. Berarti ketika ada orang menisbatkan kepada sunnah, berarti dia menisbatkan kepada ilmu, maka harus pahami. Nah, ini makna sunnah secara bahasa yang berapa tadi? Yang kedua, yaitu sirah dan tariqah. Atau yang Allah sebutkan di surah Al-Ahzab ayat 34, bahwa sunnah Nabi juga bisa dikatakan hikmah, karena Allah membahasakan sunnah Nabi dengan makna hikmah atau dengan lafadz hikmah. Hikmah maksudnya sunnah Nabi. Contoh dalam surah Al-Ahzab ayat 34, kata Allah, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, min ayatillahi wal hikmah, innallaha kana latifan khabira. Contoh di ayat ini, meskipun banyak ayatnya yang seperti ini, tapi contoh di surah Al-Ahzab ayat 34, wadhkurna ma yusla fi buyutikunna min ayatillah, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah. Apa itu maksudnya? Al-Quran. Dan hikmah. Apa maksudnya kitab hikmah? Bukan. Maksudnya hikmahnya apa? Sunnah Nabi, bimbingan Nabi kepada keluarganya yang menjelaskan makna Al-Quran. Maka maksud hikmah dalam surah Al-Ahzab 34 maksudnya apa? Sunnah Nabi SAW yang isinya penjelas tentang Al-Quran, yang isinya sirah tentang Nabi SAW, perjalanan hidup Nabi secara ilmiah. Karena kata Ibnu Faris dalam kitab Maqayisul Lughah tentang ulama bahasa mengatakan sunnatur Rasul alaihi salam maksudnya siratuhu, sunnah Rasul maksudnya apa? Sirahnya Nabi. Yang ketiga, kita baru bahasa, belum istilah, tapi minimal bahasa dulu aja, kan sudah tadi mukadimah panjang lebar. Yang ketiga, makna sunnah secara bahasa bermakna al-adah ats-tsabitah. Sunnah secara bahasa Arab dimaknai al-adah ats-tsabitah, yaitu ketetapan yang ditetapkan atau kebiasaan yang ditetapkan. Kebiasaan yang ditetapkan, ada artinya kebiasaan. Ats-tsabitah yang ditetapkan, yang dibakukan, yang dipatenkan, nah bahasa kita. Karena lihat contoh Allah berfirman dalam surah Al-Isra tentang makna sunnah bermakna al-adah ats-tsabitah. Jadi sunnah bermakna apa? Al-adah ats-tsabitah, kebiasaan yang ditetapkan oleh Allah. Contoh surah Al-Isra ayat 77, Allah berfirman, sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Perhatikan kalimat apa?
sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina atau mir rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila, yang maknanya kalau bahasa kita yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami. Jadi sunnata ketetapan, sunnata ketetapan, kebiasaan yang ditetapkan oleh Allah terhadap rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad SAW. Dan wala tajidu li sunnatina tahwila, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Apa maksudnya? Maksudnya kebenaran yang Allah wahyukan kepada para nabi dan rasul sampai nabi kita Muhammad tidak ada perubahan. Saya ulangin, kebenaran atau wahyu yang Allah wahyukan sejak rasul pertama Nabi Nuh sampai nabi kita Muhammad tidak ada perubahan, semuanya sama. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Lurus. Berarti Rasul sama dong di atas jalan lurus, dia sama. Nabi Isa sama di atas keislaman, Nabi Nuh atau Nabi Musa. Makanya saya pernah menyampaikan bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman sebelum hari kiamat, dan turunnya Nabi Isa mendakwakan Injil apa Al-Quran. Pernah saya sampaikan insyaallah. Nabi Isa turun di akhir zaman, dan turunnya mendakwahkan Al-Quran atau mendakwahkan Injil atau Taurat? Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Sebagaimana penutup para nabi itu Nabi Muhammad, maka syariat penutup pun syariat Nabi Muhammad. Maka yang berlaku syariat di akhir zaman syariat Nabi Muhammad. Maka turunnya Nabi Isa mendakwakan syariat Nabi Muhammad, menunjukkan bahwa sunnah yang Allah tetapkan kepada para nabi rasul tidak ada yang berubah. Yang bedanya syariat, aturan dalam beragamanya, tapi inti yang ditetapkan sama, inti yang disunnahkan sama, la ilaha illallah. Fasunnah kata Ibnu Katsir maknanya al-'adah ats-tsabitah allati hakamallahu biha qadaha. Maka kata Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang ayat ini, sunnah maknanya di sini kata beliau rahimahullah al-'adah ats-tsabitah, yaitu apa? Kebiasaan yang telah Allah turunkan kepada para rasul dan itu ditetapkan oleh Allah dari hukum-hukumnya dan ketetapan kepada seluruh rasul. Wa min dzalik, maka sebagai penutup dari ucapan ini kata ulama, as-sunan rabbaniyah, ada istilah as-sunan apa? As-sunanu ar-rabbaniyah. Sunan itu jamak dari sunnah. Sunan, sunanu. As-sunanu itu kata jamak dari sunnah. Sunnatun satu sunnah, sunnatani dua sunnah. Jamaknya sunan. As-sunanu. As-sunanu itu kata jamak dari sunnah. Ada istilah as-sunan ar-rabbaniyah. Ar-rabbaniyah nisbat kepada Rabb, Allah Rabbul Alamin. Ar-rabbaniyah berarti sunnah ar-rabbaniyah, ketetapan Rabbul Alamin. As-sunan ar-rabbaniyah, ketetapan-ketetapan ar-rabbaniyah, maksudnya nisbat kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang tadi saya katakan, sunnahnya Rabb kita seluruh makhluk mesti mati. Berlaku nggak? Berlaku nggak? Berlaku. Sampai orang soleh mati nggak? Orang bejat masuk nggak? Mati nggak? Mati. Orang yang akan membuka pintu surga Nabi kita mati nggak di dunia ini? Mati. Siapa yang mengatakan mati? Allah Rabbul Alamin. Fa immata au qutila, sekiranya Nabi mati atau terbunuh di medan perang. Ini menyatakan Allah Rabbul Alamin. Akankah engkau menyalahi sunnah Rabbul Alamin yang mengatakan bahwa enggak, Rasul masih hidup, kita sering menyaksikan Rasul di hadapan kita? Masya Allah, saya melihat Rasul terjaga setiap hari duduk di pojok rumah saya. La ilaha illallah. Sunnahnya siapa yang kau ingin ikuti? Wong Allah mengatakan sunnahnya kepada seluruh makhluk termasuk Nabi kita Muhammad meninggal dunia. Maka dia apa? Dia merubah sunnahnya Allah, padahal sunnah Allah tidak ada yang dirubah. Nah, gitu. Dan contoh terakhir, sunnah yang Allah tetapkan kepada para nabi, bahwa nabi pasti diuji nggak? Ketetapan Allah, sunnatullah kepada para nabi, sunnatullah lil anbiya, sunnahnya Allah kepada para nabi apa?
ibtila'uhum, Allah menguji mereka. Bahkan ujian yang paling berat para nabi. Sunnatullah kepada orang beriman, menguji mereka enggak? Allah menguji mereka, dan itu pasti. Maka nggak mungkin ngaku beriman nggak akan diuji, pasti diuji. Ngaku menisbatkan kami ahlu sunnah, Allah uji dengan ucapannya itu. Realnya mana ngaku ahlu sunnah? Allah uji itu. Ternyata apa? Dia hanya ngaku, akhirnya Allah bongkar sedikit demi sedikit. Ngakunya ahlu sunnah, amalannya bid'ah. Dicap ahlu bid'ah nggak mau. Parah ini kayak gini. Ngakunya ahlu sunnah, tapi amalannya bid'ah. Ya begitu ahlu bid'ah dong, nggak mau. Kan kemana ini? Dan sunnah-sunnah yang lain. Karena para ulama mengatakan bahwa sunnah secara bahasa mana apa? Bisa dimakan al-ada ats-tsabitah, ketetapan yang Allah tetapkan. Maka jika mana sunnah Rasul, ketetapan yang Rasul tetapkan dan tidak akan pernah berubah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi Anda sekalian dan kita semua. Semoga kajian ini membawa ilmu dan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan pintu kebaikan buat hati kita memahami agama Allah. Insyaallah masih kita lanjutkan pembahasan tentang mengenal Ahlus Sunnah di bagian kedua. Kita bahas tentang secara istilah insyaallah taala. Semoga tidak hilang ilmunya. Maksudnya mencatat pasti ingat insyaallah. Baik, kita akhiri. Semoga pengajian kita diridhai Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penghapus dosa-dosa kita, menjadi penghapus kelalaian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.